Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, sebagaimana waktu-waktu yang lalu, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati, yang telah diberikan kelebihan rezekinya sehingga dapat dan mau bersolawat kepada channel dakwah ini berupa infak dakwah. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu always selalu anti skip dan anti download ya. Supaya iklannya bisa masuk lah ya. Dan bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan amal soleh untukmu dan keluar untukmu kelak ya. Dan berikutnya atas kebaikan doa-doanya ya, semualah ya, aku nggak bisa sebut satu persatu. Doa-doa baik kalian untukku itu ya, semoga juga tercurahkan kebaikannya untukmu semua. Oke, aku ucapkan alhamdulillah, terima kasih, amin amin ya robbal alamin. Kopi apa ini? Kopi afternoon. Kalau siang itu apa? Kalau pagi kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kajian kita dengan tajuk di sini Allah menempatkan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu sempat terpending ya, karena malamnya itu ada undangan untuk memberikan sebuah pemakaran ya tentang pemaparan kita sebagai umat Islam bagaimana harusnya memandang kemerdekaan ini ya. Sehingga itu kalau nggak salah tadi malam itu meskipun karena ada gangguan teknis sempat molor ya, dan mohon maaf atas kemolorannya, itu ada setengah jaman ya molornya atau lebih ya. Dan akhirnya bisa kita selesaikan dengan baik. Bagi yang sudah menyaksikan aku ucapkan terima kasih. Bagi yang belum menyaksikan silahkan dilihat itu videonya sudah ada dengan tajuk bagaimana Islam dan Kristen melihat kemerdekaan kita sebagai sebuah anak bangsa ya. Karena ada acara itu maka kajian kita di seri yang ke-6 terpending ya. Sekarang kita lanjutkan seri yang ke-6 ya. Kita masuk seri yang ke-6. Oke. Jadi kemarin sudah aku jelaskan ya lokus deliktinya di mana. Ketika Kanjeng Nabi meninggikan sebagai tindakan penyelamatan ya dari kemauan Kanjeng Yahudi yang mau merendahkan ke titik nol, ditinggikan, kemudian diselamatkan. Pertanyaannya lalu ditempatkan di mana? Ya di bumi gitu. Nggak ada ceritanya diselamatkan, ditempatkan di langit, di awang-awang, di surga, nggak ada ya. Itu terlalu terlalu dongeng banget gitu ya. Nah, kemudian kita ketemukan di Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat yang 50, dia diselamatkan pada sebuah lokus deliktinya itu dataran tinggi ya, dimana di dataran tinggi itu digambarkan sebuah suasana kebun yang airnya juga melimpah ya, sesuatu yang asri. Di sanalah Kanjeng Nabi Isa ditempatkan ya. Apakah itu menunjukkan kepada sebuah tempat yang bernama daerah Qumran ya? Itu mungkin perlu kajian karena kan dari pakar geografis kan ada yang menemukan catatan Gua Qumran itu kan di sana ya. Apakah di sana? Itu silahkan saja
bagi yang berminat dan mempunyai kemampuan arkeologis silahkan diteliti ya. Tapi setidaknya Al-Quran sudah memberikan ancar-ancar ya, itu adalah di sebuah daerah ya di bumi ini, bukan di langit, bukan di surga, dengan geografis yang berupa dataran tinggi ya, yang airnya juga melimpah, dan itu menunjukkan pada sebuah kebun yang indah gitu ya. Oke. Itu sudah selesai ya. Selesai, kita hapus tuh. Jadi memang kita bahas ini tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, lama-lama akan selesai, menghasilkan sebuah penggambaran roadmap yang jelas, sehingga kamu kalau ditanya bisa menjelaskan bagaimana seharusnya akidah Islam itu dibangun tanpa tercemari oleh cerita-cerita Israiliyat ya. Jadi jangan asal terima saja. Asal ada dongeng diterima, nanti ada orang bilang, oh ini bukan dongeng, ini mukjizat gitu ya. Maka kamu bisa menjelaskannya setelah mengikuti kajian ini. Mukjizat apa? Sedikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Ya harus didiskusikan dulu dong ya. Apa itu mukjizat, apa tidak gitu. Jangan semuanya dihantam menjadi mukjizat. Padahal sebetulnya itu dongeng gitu. Ya. Oke. Ini sudah sih. Sekarang aku melanjutkan. Ada kan gini, kalian kan biasanya langsung masuk ke terjemahan saja ya. Artinya ya nggak semuanya sih, ada yang dia tidak mau masuk ke terjemahan tapi langsung ke Qur'aninya, ke teks Qur'aninya. Kalau langsung ke teks Qur'aninya dan kalian ngerti artinya sih, itu mantap ya. Kalian akan terselamatkan dari dogma. Namun kalau kalian ke Qur'aninya tetapi tidak ngerti artinya, yaitu sami mawon, sama saja ya. Makanya sebetulnya kan khatam Al-Qur'an itu bukan sekedar khatam membacanya dari 114 surat itu ya. Tapi ada juga paham belum dari 114 surat itu. Nanti kalau sudah paham, sudah diamalkan belum? Nah, jadi ada hafal bacaan, paham terhadap bacaan, diamalkan apa yang dibaca, itu baru khatam sebetulnya. Nah, kalau kita enggak sih, begitu dia baca Al-Quran dan sudah selesai, itu dikatakan khatam. Iya khatam bacanya, tapi ngerti kagak lu gitu loh ya. Kan harusnya begitu. Ya. Nah, kalau kita baca Al-Quran itu biasanya yang aduh males gue, langsung masuk ke terjemahannya. Kalau terjemahannya benar sih ya enggak masalah ya. Kalau terjemahannya nggak benar dan itu menyelewengkan, apalagi yang diselewengkan itu akidahmu, ya bisa berabe. Makanya harusnya masuk ke langsung original teks. Masuk original teks pun kalau ya dia fase sih, makhrajnya juga bagus baca Arabiun, tetapi nggak tahu artinya. Ya podo ae keblangsak juga ya. Begitu juga selanjutnya, maka yang optimal bagaimana? Ya dia baca ke original teksnya dan dia tahu artinya, sehingga tidak lagi bisa menjadi korban dogma-dogma yang berkeliaran itu gitu ya. Nah, pada kajian kita kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian, khususnya yang nggak tahu ya kalau yang di bukunya tidak begini ya. Yang bahaya itu yang di Android. Sedangkan sekarang kita anak-anak muda malas bawa Al-Quran buku langsung ke Android, dan ini terjemahannya berbahaya ya. Karena kalau kita hanya membaca terjemahannya saja, ya akhirnya kita membetulkan dogma yang disampaikan ke kita bahwa Kanjeng Nabi Isa itu sekarang masih hidup dan ada di langit. Ya, padahal itu yang kacau itu terjemahannya ya. Nah, itu yang mau kita diskusikan sekarang supaya kamu itu enggak lagi termakan oleh dogma ya. Oke,
Tapi sebelum ke sana kita baca dulu tanggapan kalian sebagai apresiasiku kepada apa yang telah kalian tuliskan di kolom komentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mulai dari Mas Rizal Wahyu dari Rembang hadir pertama Gus. Alhamdulillah, subhanallah ya. Salam Isra, Islam rasional ya. Ini selalu number one terus ini Kang Mas Rizal Wahyu ini. Terima kasih Kang Mas Rizal. Kemudian soleh kita yang ada di Palu, Mbak Gispati. Palu hadir Tuan Guru. Alhamdulillah semakin tercerahkan dan semakin mengikis kekeliruan dalam memahami firman Tuhan. Salam Isra, salam kembali atasmu. Salam Isra, Islam rasional. Mantap untuk soleh kita yang ada di Palu, yaitu Mbak Gispati. Berikutnya untuk Kang Mas Halim Rais, Ambon hadir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dan doa terbaik kami kepada GM sekeluarga. Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun nuwun ya. Agar senantiasa dilimpahkan rahmat lebih dari yang dibutuhkannya. Amin Allahumma amin ya. Semoga kebaikan doamu juga tercurahkan atasmu dan keluarga di Ambon. Berikutnya salam Islam rasional. Oke ya, salam Islam rasional juga untukmu. Izin menyimak Tuan Guru. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru. Super sekali penjelasannya. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang karena tidak hanya meninggikan derajat Tuan Nabi Isa yang telah direndahkan, tetapi Allah juga menyelamatkan dengan menempatkannya di tempat terbaik di bumi ini. Mantap ya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun kemarin yang sudah kita bahas ya. Di mana ditempatkan, di mana lokusnya? Ya di bumi. Ya, karena Al-Quran sudah tegas di sesi sebelumnya kita bahas ya. Kalian nonton ini nggak boleh langsung ke sini loh ya. Untuk yang junior harus ikuti guidingnya dari seri pertama. Langsung ke seri putus-putus kacau nanti kamu ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais dan salam untuk semua keluarga di Ambon ya. Semoga terkikislah dogma dan kebodohan ini ya, sehingga sama-sama bisa kita buang jauh-jauh. Oke, berikutnya untuk Silih Arlison Ginting Master Teologi. Yesus versi Al-Quran sangat rasional. Salam sehat selalu. Oke, salam sehat selalu untuk Kang Mas kita, dosen kita, yaitu Silih Arlison Ginting MTH. Nah, ini kan mantap ini ya. Ini kalau kalian banyak membaca komentar-komentarnya dari Pak dosen kita yaitu Silih Arlison Ginting MTH, kalian bisa belajar ya. Kang Mas ini dia kafir, tentunya tidak menerima cara pandang Islam yang aku sampaikan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu ya tidak ada di langit maupun di sorga. Itu mesti ditolak karena memang akidah teman-teman Kristen seperti itu. Tapi kan dia menolak dengan cara yang bijak. Jadi meskipun tidak ketemu, kalau kita berpikir secara akademik itu tidak saling melukai, tapi saling hormat, saling memberikan apresiasi. Itulah namanya kedewasaan dalam berpikir, dalam berdiskusi. Ya, ini kita diajari sama Bapak dosen kita Arlison Ginting, dan terima kasih untuk Pak dosen. Semoga karirnya tetap naik, satu saat nanti jadi rektor ya. Nanti undang Gus Betik, kita bisa ngobrol di sana di kampus bersama teman-teman mahasiswa. Oke, terima kasih yang ada di Tanah Karu ya, Silih Arlison Ginting MTH. Berikutnya untuk Kang Mas Ramadan. Wonosobo hadir Gus. Salam Islam rasional menunggu seri ke-6. Ya, alhamdulillah. Channel JM yang tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling, alhamdulillah Islam punya seorang Gus Betik. Sudah waktunya kami meninggalkan dongeng-dongeng yang bertentangan dengan akal sehat. Terima kasih Gus atas ilmu yang kudapatkan dari JM. Semoga JM dan keluarga sehat selalu dan gampang rezekinya.
Oke, untuk Kang Mas Ramadan yang ada di Wonosobo, ya begitulah ya. Kadang-kadang ada yang bisa menerima, kadang-kadang ada yang baperan. Karena aku orangnya memang belak-belakan. Kalau begitu cerdas dan dia layak untuk mendapatkan apresiasi, aku puji. Dan itu bukan basa-basi, aku memujinya. Oh, dia cerdas, dia pinter gitu. Tapi kalau dia lagi blow on, ya aku bilang dia blow on. Dan itu bukan menyerang, tidak. Itu menjadi trigger. Ya kamu harus belajar supaya besok nggak tak bilang blow on gitu loh ya. Jadi kalau ngaji di sini baper itu nggak bisa. Ya, karena apa? Narasumbernya belak-belakan nih ngomong. Lah kalau dia langsung aku ngomong blow on, terus perasaannya tersinggung kan ya nggak jadi ngaji dong. Langsung hengkang dari sini gitu ya. Oke, makanya kita saling terbuka ya, saling bisa memahami ya, ya karakter narasumber kalian ya seperti ini ngomong tanpa tanding aling-aling ya. Oke, untuk Kang Mas Ramadan yang ada di Wonosobo, terima kasih atas doa baiknya, atas apresiasinya ya. Dan kamu semoga insya Allah aku berharap bisa mewarisi apa yang telah aku berikan kepadamu sehingga kamu nanti menjadi apa estafet berikutnya untuk menyampaikan apa yang kamu dapatkan dari sini supaya saudara-saudara yang lain itu jangan ter apa namanya eh, terpasung oleh dongeng-dongeng yang itu sebetulnya harus kita buang jauh sehingga kita memahami Al-Quran itu secara tepat, akurat ya seperti apa yang Kanjeng Nabi sampaikan atau Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu ya ketepatan itu dengan menyingkirkan dongeng-dongeng itu ya. Terima kasih untuk Mas Ramadan dan salam untuk keluarga di Wonosobo. Semoga juga keluarga yang di sana selalu dalam lindungan Gusti Allah Ingkang Moho Agung. Oke, berikutnya soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih udah sharing ilmunya Gus. Oke, sama-sama juga dan jangan lupa apa yang kamu dapatkan di sini sharingkan kepada saudara-saudara yang lain supaya lebih bermanfaat gitu. Jadi jangan berhenti di kamu doang gitu ya. Bagikan kepada keluarga yang lain ya. Kemudian Kang Mas Ikhwan Tamim, Alhamdulillah Gus Tangerang Banten nyimak, semoga selalu always dan always selalu, mantap mantap. Allah merahmati kita Gus, Insya Allah Alhamdulillah, khususnya keluarga Gus dan viewers setia channel Salam Islam Rasional. Matur numbun nuhun, terima kasih atur nuhun ya, maula te godang sudah apa namanya didoakan dengan baik. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu Kang Mas Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang, Banten. Berikutnya saudara kita Kang Mas Isdianto PPTK ya. Alhamdulillah Gus Sidam Manik hadir menyimak walaupun telat. Semoga selalu dan murah rezeki Gus. Oke, terima kasih juga atas doa-doa baiknya. Semoga keluarga yang ada di Sidamanik ya tetap juga dalam barokah Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Terima kasih untuk Kang Mas Isdianto PPTK dari Sidamanik. Ini sekarang ke Kang Mas Abdul Qadir Pamekasan. Dia kalau nulis itu mesti rinci ya, rinci banget itu ya. Oke, Alhamdulillah di bumi gerbang salam ya. Ini kami selalu ngabar Isra. Besar harapan kami semoga you ya, UJM di garis dan keluarga afiat always selalu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas kita, senior kita, Kang Mas Abdul Qadir yang ada di Pamekasan, Madura ya. Pamekasan Madura. Kemudian untuk Kang Mas Sahran Gipari menyimak malam hari. Oh ini nampak orang sibuk ini ya. Semoga kesibukannya menjadikan karirnya, prestasi kerjanya menjadi lebih baik lagi ya. Di malam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Sahran Gipari. Nah ini juga Kang Masku ini Edi Margono adalah Kang Mas kita yang ada di Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Kang Mas Nur Kolis ya. Rojo apa sih Kang Mas Nur Kolis ini ya? Rojo bawang merah. Ini juragan bawang merah.
Yang ada di Brebes. Brebes itu kan kantongnya bawang merah ya. Sumber alam yang harus dioptimalkan itu ya lewat pertanian. Oke, Brebes hadir nyimak. Semoga makin cerdas di channel ini. Salam Islam Rasional Guru. Oke, salam Islam Rasional juga ya. Semoga kamu juga bersama keluarga di Brebes selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Yang punya Bogor, khususnya Bogor Timur, Abah Gelung, oke. Kajian Tuan Guru. Salam Islam Rasional. Oke, terima kasih Islam Rasional untukmu. Berikutnya Kang Mas Rahmat Mustafa. Tapi Gus, salah satu pendeta terkenal mereka mengatakan Allah kan maha kuasa, berarti bisa berbuat sesukanya seperti Islam membanggakan kemahakuasaan Allah. Cara itu mereka mengkonter apa yang disifatkan tidak logis. Kota bau-bau hadir ya. Untuk mengajarkan mereka tentang cara berpikir positif itu aku kira bisa kamu lihat bagaimana aku menjelaskan tentang rasio ya. Itu dalam kerangka menjelaskan kerangka berpikir akademik ya. Bisa dilihat aku judulnya rupa ya. Jadi jangan tiarap ya. Jangan tiarap ya. Dibalik dari sebuah ketidaktahuan ya, terus melemparkannya ke Allah. Tidak boleh begitu. Seperti ada orang mati karena apa? Takdir Allah. Ya sudah, kalau takdir Allah nggak usah didiskusikan. Itu juga. Ini juga ini. Tapi kok salah satu pendeta terkenal mereka mengatakan Allah kan maha kuasa, berarti bisa berbuat sesukanya. Seperti Islam membanggakan maha kuasaan Allah. Cara itu mereka mengkantor apa yang sifatnya tidak logis, kata bau-bau. Ya ini rembaknya karena tidak bisa memposisikan logik. Ya. Jadi mana yang transrasional, mana yang irasional dia tidak tahu. Sehingga hal-hal yang irasional dia bawa lari itu mukjizat. Allah maha kuasa. Iya Allah maha kuasa. Masalahnya Allah mau nggak? Kan begitu. Ya. Allah mau nggak melakukan itu? Jangan kamu berlindung di balik Allah maha kuasa, padahal Allah tidak melakukan itu karena tidak rasional. Kamu bilang itu rasional, kan kacau, gitu. Ya, terima kasih Kang Rahmat Mustafa. Ya, biasalah ya mereka seperti itu biasa. Artinya memang sulit untuk mereka bisa melepaskan dogma dan memegang kebenaran. Bukan tidak ada, cuman berapa persen dari Kristen yang ada. Ya itulah lahan kita untuk saling berdiskusi menyampaikan kebenaran. Ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Rahmat Mustafa. Tapi kamu belum kasih penjelasan kamu dari kota mana? Ya, salam untuk keluarga Kang Mas Mustafa. Ya, kemudian Raf Sahban na 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, salam dari Banjarmasin. Oh, mantap ini Banjarmasin ada soto Banjar. Ramkes Gus, apa itu sihir menurut Al-Quran? Apa seperti yang kita bayangkan seperti film-film horor yang lagi rame-ramenya dukun lawan pesulap? Nah ya, ya dukunnya sama pesulap itu berdamai saja lah ya, berdamai, nggak usah diterus-teruskan, sudah saling memaafkan, ya. Nanti kalau dukun sama pesulap diterus-teruskan jadinya tidak baik. Ya, itu aja sih ya. Masalah apa itu sihir mungkin kita cari waktu untuk Kang Mas RS ya. Nanti kalau aku lupa tolong nanti diingatkan. Ya. Berikutnya Dimas Hanse Semarang kali ini banjir hadir ngaji Gus. Salam Isra. Terima kasih untuk Semarang ya. Semoga kalinya nggak banjir. Salam Isra juga untukmu ya. Islam rasional. Di Manada, Jember hadir guru ngampung minum, hihihi, numpang minum maksudnya ya. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Jember. Berikutnya Hussein Darwin Madura hadir. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hussein yang ada di Madura. Didi hadir nyimak Gus. Oke, terima kasih Kang Mas Didi. Di mana Kang Mas Didi? Brebes ya. Pudi 99 hadir ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Giasi Gus Jember enten
bapak dari anak dan keturunan, apa ini maksudnya ya? Oh gini mungkin maksud dia. Jember enten Kang Gus, kalau bapak dari anak dan keturunan Kang Gus, kula niki sing nyuwun izin nami yoga. Oh Kang Gus sing teng WA. Oh dia pernah dia eh, punya baby gitu. Dia kemarin hubungi aku lewat WA. Ya sudah lama sih, bukan kemarin, untuk memberikan eh, putra atau putrinya, lupa aku. Namanya siapa gitu. Dia minta nama dari aku untuk putra atau putrinya, dan sudah aku berikan ya, dan semoga putra putrinya menjadi anak-anak yang soleh soleha. Kang Kiasi yang ada di Jember ya. Oke. Berikutnya Mas Pepep Hendarwan, biar telat nyimak Gus, salam Isra. Oke, Islam rasional. Aku kira itu ya cukup sudah, dan aku sudah bacakan semua. Sekarang kita masuk ke kajian kita ya. Sebelumnya siap-siap yang di Androidmu. Kalau yang di kitab aku enggak tahu, aku belum menemukan permasalahan yang di kitab. Yang di Android ya. Siap-siap. Kita akan membicarakan sebuah terjemahan, itu kacau terjemahannya. Kalau hanya bermodalkan terjemahan itu ya, nanti ya kamu akhirnya ya termakan dogma. Ya. Oke. Buka Androidmu ya. Sebentar, ini kok lemot ya. Buka surat Al-Maidah ya, ayatnya yang ke-17 dulu ya. Sebentar, ini lemot ya. Al-Maidah suratnya itu surat hidangan ya. Diterjemahkan hidangan 17. Oke. Kita kesini dulu ya. Quran surat Al-Maidah. Surat 5 ngomong Al-Maidah itu ngomong makanan ya. Makanan dari langit. Hati-hati. Aku berulang kali ingatkan, jangan kamu kira kalau ya Allah beri kami hidangan terus rawon turun ya, soto Banjar turun, soto Betawi turun, sate Madura turun, gulai Arab turun gitu, nasi kebuli turun, tuh dimakan bareng-bareng. Ya nggak gitulah ya, jangan terlalu goblok, jangan terlalu bodoh. Nabi itu nggak ngurusi makanan itu, tapi yang diurusi Nabi itu adalah makanan rohani, bukan makanan jasmani yang dibuang ke jamban itu. Tapi kan kalau kalian baca surat Al-Maidah, judulnya aja Al-Maidah, diterjemahkan hidangan, terus otaknya nyasar ke sana. Warung Padang turun. Martabak turun. Enggak begitu. Kanjeng Nabi itu ya memintakan makanan, makanan dari langit, makanan dari Allah. Tapi itu bukan makanan jasmani yang dibuang ke jambang. Ya, yang makanan dimaksud adalah makanan rohani gitu loh. Jadi otakmu itu supaya cerdas gitu loh. Apa-apa jangan harapiah, lihat harapiah atau metafora. Karena kalau harapiah kau bawa ke metafora dan sebaliknya metafora kau bawa harapiah, maka akan misleading. Nyempal dia. Seharusnya benar lurus, dia jadi belok. Yang benar bagaimana? Lihat narasinya, bangunan logika kalimatnya. Ini mau kita maknai harapiah atau metafora. Di sana ditentukan. Ya, termasuk dalam tentang hidangan kali ini. Oke, kita baca ya. Bilangnya begini. Ini diawali dari lakot kaparoladzina ya, qalu inaloha wal masihubnu Maryam ya. Itu awalnya diawali dengan itu ya. Maka kalau kita terjemahkan menjadi seperti ini.
Buka Al-Qur'anmu buka. Ya. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya. Jadi di sini sudah jelas ditegaskan Al-Qur'an itu tidak pernah mengatakan bahwa ada Allah lain kecuali Allah yang satu itu. Ya. Jadi kalau putra Maryam disebut Allah dibantah oleh ayat ini gitu ya. Katakanlah kul ya, siapa yang diperintahkan dengan Nabi Muhammad? Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Nah, ini Allah berbicara secara retorik ya, bukan berarti terus Allah itu ternyata bisa dihalang-halangi kehendaknya. Tidak begitu dong. Harus cerdas dikit. Ya, selera sastranya itu harus tetap hidup ya. Jadi begini, siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Ya memang nggak ada yang menghalang-halangi, itu bahasa retorika. Bahasa yang tidak memerlukan jawaban, karena sudah pasti tidak ada yang mampu menghalang-halangi Gusti Allah ingkang Maha Agung, gitu loh ya. Jadi jangan salah membaca teks itu, suasananya dibawa kemana. Kalau itu nggak bisa ya, seperti kemarin yang aku bilang ya. Dia membicarakan tugas kenabian aja nggak ngerti karena ya kemampuan bahasanya rendah gitu. Oke. Jadi jika dia maksudnya Gusti Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya ya dan seluruh manusia yang berada di bumi ya. Ya. Siapa? Ditanya di awal, siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jadi kalau Allah itu berkehendak untuk membinasakan, untuk menghabiskan, ya nggak ada yang mampu menghalang-halangi. Termasuk Isa ibnu Maryam, gitu loh otaknya kalau belajar. Artinya semua itu sunatullah itu berjalan sebagaimana mestinya dia harus berjalan. Ya. Kalau sudah dikatakan manusia itu lahir, hidup dan bangkit di bumi, sunatullahnya begitu, ya itu akan berjalan begitu terus. Jangan kamu katakan bahwa dia terus ada di langit dan dia sekarang mempersiapkan tempat di langit nanti turun lagi. Di langit bersama siapa? Bersama Allah gitu. Ya enggak gitu ya. Terus ujuk-ujuk kamu bawa ya. Kamu kira Isa Al-Masih itu Allah gitu. Ya enggak lah. Ya. Jadi ini penolakan sebuah bantahan bahwa Isa Al-Masih itu seseorang hamba yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dia bukan Allah gitu loh ya. Maka orang yang menganggap seperti itu dia menjadi kafir. Terus ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Enggak ada. Jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam serta ibunya dan seluruh manusia yang ada di bumi, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba. Ya. Jelas banget, Allah tuh Maha Kuasa. Sekarang kalau sudah yang Maha Kuasa bilang bahwa gak benar ada kehidupan di sana, yang adanya di bumi, terus kamu tolak, terus gimana? Gak benar bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu Allah. Dia ya sama seperti kita manusia, cuman dia mempunyai nilai lebih secara morality karena dia adalah Nabi dan dia diagungkan oleh Allah. Bukan Allah, dia justru diagungkan oleh Allah. Yang bikin ribet kan itu hamba Allah yang patuh, yang taat, yang memperjuangkan dinullah bernama Isa gitu ya kira-kira. Dia itu dimuliakan Allah lah. Terus dengan kamu itu kok kamu balik jadi dia kamu Allahkan, kan repot. Al-Quran menolak itu gitu loh ya. Dengan bahasanya yang tadi. Oke, jadi kalau sudah Allah berkehendak di bumi kamu ditetapkan, di bumi itu sudah tak penuhi kecukupanmu. Tidak ada satupun kekuasaan yang bisa menempatkan Yesus itu di langit, gitu loh berpikirnya, ngerti kamu?
Karena Allah menghendaki di bumi. Kok dia bilang di langit, di surga lah. Ya. Oke. Sekarang di situ sudah aku jelaskan, kita lari ke ayat berikutnya. Ya. Al-Quran surat Al-Maidah ya, surat 5 ke nomor yang 177. 117 atau 177? 117. Ini yang bermasalah besar. Terjemahannya bermasalah besar. Ya. Supaya lebih jelas akan aku Androidmu buka. Nanti aku jelaskan, bermasalah ya. Begini ya. Aku tulis terjemahan gini. Aku tidak pernah ya mengatakan kepada mereka, maksudnya orang yang didakwahi ya, kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ya. Apa itu? Ya. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Dan aku menjadi saksi dan aku, maksudnya Kanjeng Nabi ya, menjadi saksi ya, menjadi saksi terhadap mereka ya, selama aku berada di tengah-tengah mereka ya. Selama aku ya berada di tengah mereka ya, titik. Nah ini jadi masalah. Maka setelah engkau ya, ini maka semoga nampak di sana ya, setelah engkau ya, ini aku tulis merah. Ini masalahnya di sini. Terjemahnya waduh jahat banget ini orangnya. Orangnya melakukan exegese ya. Jadi ayat itu terjemahannya diperkosa, ditundukkan supaya ayat itu memenuhi kemauan dia. Itu namanya exegese. Seharusnya exegese. Kita yang menurut kemauan ayat itu apa ya. Begini ya. Maka setelah engkau ya, maka setelah engkau mengangkatku ke langit. Nah, mengangkatku ke langit ya. Semoga bisa dilihat ya. Mengangkatku ke langit ya. Engkau yang menguasai mereka. Engkau yang mengawasi mereka ya. Dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu ya. Dan engkaulah yang maha menyaksikan ya segala sesuatu, titik. Ya. Kalau ada noise ya, suara-suara itu di depan lagi rame, tetangga ngobrol ya, ada keluarganya ya, kita maklumi aja ya, ini memang nggak kedap suara. Maka minta bantuan doanya lah ya, supaya ada rezeki turun dari langit seperti Al-Maidah, hidangan turun dari langit.
Bisa beli rumah, bisa bikin studio yang kedap suara. Mohon maaf, mohon dipersori kalau ada suara-suara orang bicara masuk ya, noise. Karena di depan itu lagi ada menantunya datang ya. Ya kita maklumi lah ya. Jangan sampai hal yang demikian itu justru menghambat jadwal kita untuk diskusi ya. Kita maklumi saja. Namanya juga hidup bersosial di masyarakat. Oke, sekarang kita ke sini. Ya, perhatikan ya. Perhatikan di sini ya. Ada kata mengangkatku ke langit. Kalau kamu tidak tahu original teksnya, atau kamu membaca original teksnya tapi tidak tahu artinya, maka kamu akan bersih tegang bahwa ini sesuai dengan hadis bahwa Allah itu diangkat ke langit. Bahwa Allah itu mengangkat Kanjeng Nabi Isa ke langit. Karena apa? Lah terjemahannya begini, mengangkatku ke langit. Ku-nya itu Kanjeng Nabi Isa. Masalahnya adalah ini benar gak terjemahan mengangkatku ke langit ini? Atau apakah ini jangan-jangan si penerjemah karena sudah tercekoki dogma yang salah itu, dia memperkosa terjemahannya, maka teks dipaksa untuk mengikuti dia. Padahal yang seharusnya dialah yang mengikuti teks. Masalahnya di sini. Oke, ya. Oke, sebelum aku lanjutkan di sini dulu harus kamu perhatikan ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku ya. Jelas seperti di kitab Yohanes juga begitu ya. Yesus itu relatif banget terhadap Bapa. Tapi kan karena dogma yang telah mereka terima, saudara-saudara Kristen kita terima bahwa Yesus itu Allah, jadinya kacau. Padahal Yohanes dalam kitab-kitab karangannya di Injilnya itu, Injil Yohanes itu tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Tidak pernah. Yesus aku mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Jadi Yesus itu ada di bawah otoritas Bapa. Dari sini aja kita tahu itu relatif. Kok yang relatif itu jadi Allah gitu loh. Tapi ya itu harus kita hormati. Ya silakan saja. Namun kan rasionalitas orang-orang yang berpikir tanpa terpengaruh oleh dogma nggak mau menerima sebuah kepercayaan tanpa pengetahuan yang mengatakan Yesus itu Allah. Nah, ini dikatakan juga gini ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkan untuk dikatakan? Bahwa Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah itu. Jadi justru disuruh menyembah Allah, bukan disuruh menyembah Yesus. Ya, justru Yesus menyuruh semua umatnya menyembah Allah, bukan menyembah dirinya, gitu loh ya. Oke, nah ini yang perlu ini. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi artinya semua nabi itu begitu, mereka menjadi saksi ketika mereka masih di tengah-tengah umatnya. Setelah mereka selesai tugas kenabiannya, ya kembali Allah nanti. Apakah dengan cara bagaimana? Biasanya setelah ada patrah, waktu tenggang, patrah itu waktu tenggang. Kalau waktu tenggang patrah dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad itu kan hampir berapa? Hampir 550 tahunan atau bisa lebih. Ya. Patrahnya itu, tenggang waktunya itu. Ya. Nah, selama tidak ada nabi ya kan ya langsung Allah langsung yang mengamati mereka. Maka dikatakan begini. Aku menjadi saksi terhadap mereka umatnya. Kapan menjadi saksi? Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi bukan dengan cara nanti diturunkan lagi untuk menjadi saksi. Enggak, ketika Kanjeng Nabi Isa sudah selesai, tugasnya itu ya kembali kepada Allah. Lihat ini. Maka setelah engkau mau mengangkatku ke langit, ya, engkau yang mengawasi mereka dan engkaulah yang engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu. Engkau yang maha menyaksikan segala sesuatu. Artinya apa? Tugas itu sudah selesai. Jadi tidak nanti diturunkan lagi, orang tugasnya sudah selesai kok diturunkan lagi. Kacau. Yang jadi masalah terjemahan di sini ini.
mengangkat ke langit. Nah, kalau ini diterima secara mentah-mentah ditelan, maka dia akan semakin memegang kukuh sebuah hadis informasi Israeliat yang itu salah. Dia bilang apa? Oh, Yesus ada di langit. Oh, Kanjeng Musa ada di langit, sekarang masih hidup. Mana ada orang hidup di langit? Sudah aku bilang kemarin, konsekuensi logisnya ada perintah yang nggak bisa dilakukan oleh Kanjeng Nabi Isa kalau dia benar-benar di langit. Pertama, kalau sholat masih bisa, bayar zakat nggak bisa. Siapa yang menerima zakatnya di langit? Yang kedua, berbakti kepada ibu juga nggak bisa. Bagaimana mau berbakti orang ibunya ada di bumi? Kan kacau. Gitu kok ngomong mengangkatku ke langit. Kan kacau, ya, kacau ya. Makanya inilah terjemahan-terjemahan jahat. Ini namanya kejahatan akademis dan ini memalukan. Karena dia memperkosa teks diterjemahkan menurut mau dia, bukan dia tunduk terhadap teks. Ini memalukan. Dan ini kejahatan akademis, tidak boleh ini terjadi. Ya. Maka kalau kita lihat, kamu lari ke original teksnya ya. Kata mengangkatku ke langit itu tidak ada. Tidak ada sebuah diksi yang bisa diterjemahkan mengangkatku ke langit, itu tidak bisa. Lalu ini diterjemahkan dari mana? Nah, gini. Ini dari ini loh. Ya, ini aku tuliskan ya. Merah aja ya, sama-sama merah supaya enak. Sayang aku nggak pandai nulis arubiumnya ya. Tawa Fai Tani. Nih. Inilah ya. Diksi inilah yang diselewengkan oleh si penerjemah. Diksi ini diselewengkan oleh si penerjemah karena si penerjemahnya sudah dicekoki dogma. Kata ini diselewengkan ya. Dan dia kebelet, maunya dia Yesus itu di atas langit nongkrong ngombe kopi. Jadi Yesus di langit itu nongkrong ngombe kopi, duduk-duduk, tidur-tidur sambil nanti menunggu waktu kiamat dia mau turun lagi. Masalahnya bener nggak ini kalau diterjemahkan itu menjadi mengangkatku ke langit? Bener nggak? Itu ya. Kan itu kacaunya. Ya. Ya, aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka terjemahan-terjemahan inilah yang bikin recok, yang bikin ribut, yang bikin ruwet. Bahwa terjemahan ini adalah salah. Seharusnya tawafai taini itu diterjemahkan adalah engkau mewafatkan aku, ya, bukan mengangkatku ke langit tapi mewafatkan aku, ya. Jadi kalau engkau ya, engkau mewafatkan aku. Ini loh seharusnya. Terjemahan dari tawafata ini. Engkau mewafatkan aku. Bukan mengangkatku ke langit. Diperkosa ini. Ini kejahatannya. Ya. Seharusnya diterjemahkan mewafatkan aku. Tapi karena otaknya itu sudah Kanjeng Nabi itu belum wafat, masih hidup, maka dia pertahankan mengangkatku kemana? Hidupnya mana? Ke langit. Naik ke langit. Itu masalahnya. Dan itu semakin membuat orang terjerembab dalam kesalahan. Ya, oke. Seharusnya ini diterjemahkan gimana? Maka kita tinggal narik
ke sini ya. Mewafatkan aku, mewafatkan aku. Begini yang benar. Ya. Ya, oke. Dari mana ini? Kita tarik dari ini. Ini terjemahannya yang benar tuh ini. Ya, maka kita membacanya tuh. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Kanjeng Nabi Isa ya. Apa perintahnya? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Kapan menjadi saksinya? Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Kan logis banget toh. Kapan kamu menjadi saksi? Ya ketika aku bersama mereka. Kalau nggak bersama mereka ya nggak jadi saksi dong. Kan logis banget ini. Ya. Artinya kalau otaknya itu nggak terlilit dogma, gampang memahaminya ini. Ya. Lanjut ya. Maka setelah engkau mewafatkan aku, nanti Nabi Isa sudah diwafatkan, engkau yang mengawasi mereka dan engkau yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi setelah Kanjeng Nabi Isa diwafatkan, yang kok ini kan pertanyaannya akan besok setelah kebangkitan ditanya Kanjeng Nabi Isa, maka dijawabnya, aku tidak pernah mengatakan. Makanya itu kan kita tanya kepada teman-teman Kristen, dari mana mereka tahu bahwa Kanjeng Nabi Isa itu Allah, padahal Kanjeng Nabi Isa tidak pernah memproklamasikan dirinya sebagai Allah, baik di Injil Matius, baik di Injil Lukas, baik di Injil Markus, baik di Injil Yohanes. Terus dari mana pemahaman bahwa Allah, Yesus itu juga Allah? Ya dari dogma itu. Ya, dimulai di Konsili Nijia 325 Masehi sana, yang dikomandani oleh Konstantin tahun 325 Masehi. Ingat, Dwi Tunggal, belum Tritunggal. Nanti di Kalkedon setelah Roh Kudus masuk baru Tritunggal. Di sana cikal bakalnya. Sayangnya mainstream Islam justru mengikuti kerangka berpikir teman-teman kita, saudara kita yang Kristen. Gitu loh ya. Oh, diangkat ke langit, padahal enggak. Mewafatkan. Artinya apa? Kanjeng Nabi Isa wafat. Ya sudah wafat ini. Kanjeng Nabi Isa itu wafat. Sunatullah itu enggak bisa dilanggar. Semua orang itu yang wafat. Enggak ada hidup sampai sekarang berapa? Sudah 2022 tahun. Hidup umurnya 2022 tahun, bayang. Itu nanti terus kalau turun itu turun dalam usia berapa dan rupanya apakah ganteng, apakah sudah peok, itu gimana? Itu pun kalau kiamat kita sekarang dibangkitkan setelah Sa'ah itu 2022 tahun. Nah kalau Sa'ahnya masih lama, ya tambah lama lagi. Makanya kalau kembali ke original teks, enak wis, kita tidak mengikuti apa kata Al-Quran, maka Kanjeng Nabi Isa itu sudah wafat. Mewafatkan aku. Ya wafat, itu sunatullah. Nggak ada kehidupan abadi, nggak mati-mati. Mungkin ada yang tanya, oh nabi-nabi dulu itu seperti Adam berapa tahun, Gus? Ya setelah kamu baca aja, itu urusan masa lalu. Ya. Terus saja cari argumentasimu. Ini 2022 tahun. Kalau saahnya sekarang, kalau saahnya mundur lagi. Pernah nggak kamu berpikir nanti dia turun itu, kalau memang turun dalam rupa seperti apa? Kira-kira umuran berapa? Ya. Tapi ya itu sia-sia karena tidak akan terjadi, itu dongeng. Ya. Yang jelas Kanjeng Nabi Isa ya sudah wafat. Dan besok kita akan kaji untuk meyakinkan kembali kepada kalian, semoga lebih yakin lagi, lebih mantap lagi bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak melanggar sunatullah, bahwa dia ya telah wafat, tidak masih hidup dan diangkat ke langit. Gitu
ya. Oke. Ini dulu yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya lah ya. Bermanfaat, dan ini sudah masuk waktu asar dan sudah adzan, aku akan segera sholat asar berjamaah ya. Oke, aku pesankan kepada kalian semua, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, menjadikan bingkisan-bingkisan iman yang indah yang kamu bawa sehingga menutup mata nanti ya. Namun demikian jangan pernah melupakan, tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, kita bisa lanjut lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin.